Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat apa ini? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman mahasiswa S1 di mata kuliah fisiologi di topik kelima yaitu tentang fisiologi sistem muskular atau sistem otot. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya ini karena sebenarnya minggu ini tidak saya desain untuk asinkron atau tidak bisa mengajar secara langsung, tetapi karena ternyata kemarin tiba-tiba minggu ini saya harus ada pelatihan dari BSDM yang harus wajib dihadiri dan full day dan ya sehingga akhirnya beberapa mata kuliah harus saya desain untuk disampaikan lewat video gitu. Nah, karena takutnya nanti kalau misalkan malah risket nanti numpuk-numpuk di belakang dan terlalu mepet-mepet jadwalnya gitu ya. Tapi Bismillah semoga tidak masalah, tidak mengurangi kemampuan teman-teman untuk belajar dan juga tidak mengurangi nanti kalaupun misalkan ada yang belum paham atau belum jelas dari penyampaian lewat video ini dan ingin ditanyakan, ya meskipun tidak bisa secara langsung saya jawab, nanti silahkan ditanyakan lewat email seperti biasa atau mau dikompilasi dalam satu kelas nanti sama PJ-nya di pertanyaannya apa nanti bisa disampaikan ke saya. Itu sebelumnya sebelum kita belajar, kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Berdoa dipersilakan. Baik, saya mulai. Hari ini kita akan belajar tentang sistem otot, ya, fisiologi sistem otot itu seperti apa. Nanti kita akan pelajari dulu jenis-jenis ototnya, kemudian karakter-karakter pada berbagai jenis otot ini seperti apa. Kemudian kita akan mempelajari struktur dan fungsi otot apa saja. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana sih mekanisme sampai terjadinya kontraksi dan relaksasi otot. Bagaimana otot kita bisa bergerak, itu prosesnya seperti apa. Kita akan belajar tentang 3 topik utama tersebut. Yang pertama, untuk introduction. Sistem muskular, apa itu sistem muskular? Jadi secara garis besar sistem muskular atau sistem otot itu adalah rangkaian sistem ya, sebuah sistem yang terdiri dari berbagai organ, yaitu utamanya adalah jaringan otot skeletal atau otot rangka, otot polos dan juga otot jantung gitu. Yang kemudian mereka yang bisa membuat tubuh kita bergerak ya, allows body movement, kita bisa bergerak dengan segala macam gerakan, kemudian bisa untuk mempertahankan postur tubuh dan juga punya fungsi untuk membantu dalam proses sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga kembali lagi ke jantung dan seterusnya. Itu adalah fungsi penting dari sistem otot. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis jaringan otot dan bagaimana karakteristiknya? Kita akan membahas ada 3 jenis otot. Hari ini ada otot rangka, ada otot jantung, dan juga otot polos. Nah, bagaimana karakteristik masing-masing jenis ini? Yang pertama, dari sebentar. Tempatnya. Ya, dari tempatnya di mana saja itu bagian-bagiannya. Untuk yang otot rangka, dia tempatnya di dalam tubuh itu dia menempel pada tulang, ya namanya seperti rangka ya. Jadi dia menempel pada kerangka tubuh kita. Atau kalau pada wajah ya pada kulit nih, pada kulit wajah ini yang membentuk wajah kita ini adalah otot. Ya, yang buat kita tersenyum itu adalah otot juga. Kemudian kalau otot jantung ya namanya juga di jantung ya. Jadi dia adalah otot yang ada di dinding jantung. Kemudian kalau otot polos dia ada di bagian-bagian organ dalam. Nah, nanti dia fungsinya untuk fungsi spesifik dari organ-organ tersebut. Nah, kemudian bentuk selnya seperti apa? Apakah berbeda? Nah, kalau otot rangka, dia bentuknya gelondongan-gelondongan silindris ini, silindris yang memanjang ya, jadi panjang-panjang lurus-lurus seperti ini. Kemudian dia selnya berinti banyak atau multinukleat, jadi dalam satu batang nih dia intinya ada banyak, tidak hanya satu. Dan periferal atau intinya itu tidak di tengah ya, intinya itu ada di pinggir-pinggirannya. Jadi pelentong-pelentong apa namanya?
di pinggir-pinggirnya ini, bukan di tengahnya. Kemudian dia juga ada lurik-luriknya ini ya, sama dengan yang otot jantung, dia striation, jadi dia ada lurik-luriknya, ada bergaris-garis itu. Kemudian tadi ya ini yang jantung, dia lurik-lurik ini. Kemudian kalau yang tadi otot rangka itu dia lurus saja bentuknya. Kalau yang otot jantung itu dia ada cakram interkalasi. Cakram interkalasi itu artinya dia bercabang, ini bercabang dan ada sambungannya. Jadi dia nempel-nempel antara antara apa namanya cabang satu dengan yang lainnya. Kemudian dia selnya, kalau yang tadi rangka itu dia intinya banyak. Nah, kalau yang ini intinya satu, dalam satu set itu intinya tunggal dan dia ada sentral, dia dia ada di bagian tengah dari selnya. Nah, kemudian kalau yang otot polos dia dia juga satu satu inti ya, uninukleat. Nah, tapi bedanya adalah kalau yang lain-lain itu dia masih berbentuk seperti gelondongan gitu ya. Nah, kalau yang otot polos ini dia berbentuk fusiform. Fusiform itu adalah bentuk yang dia mengecil atau mengerucut di ujung-ujungnya tapi menggembung di tengah gitu ya. Jadi apa ini seperti ya seperti inilah bentuknya. Kemudian nah kalau yang otot jantung dan otot rangka tadi dia lurik ya bergaris-garis-garis. Nah, kalau yang otot polos ini dia ya namanya juga polos ya, dia polosan gitu, tidak ada pola-pola bergarisnya atau non-striated. Itu untuk bentuknya. Kemudian untuk komponen jaringan ikatnya seperti apa? Ini terlihat tidak ya? Nanti silakan filenya bisa diperbesar gitu ya kalau sudah dapat nanti. Kalau yang di otot rangka dia itu ada utamanya ada perimisium dan juga endomisium. Perimisium itu adalah lapisan pelapis luar. Nah, kalau endomisium itu yang dinding dalamnya. Kemudian dia ada sel-sel ototnya yang lebih kecil-kecil lagi. Nanti kita akan bahas struktur mikroskopiknya agak di belakang. Nah, sementara kalau yang otot jantung, dia tidak ada dinding luarnya, ya, tidak ada perimisium, dia hanya ada endomisium saja. Begitu juga dengan otot polos. Kemudian selanjutnya masih tentang karakteristik masing-masing jenis otot. Untuk kecepatan kontraksi, yang otot rangka ini cepat ya, kontraksinya dia cepat, dia mudah untuk kita gerakkan. Tapi kelemahannya dia mudah lelah ya. Artinya kita kalau bergerak ya, bergerak olahraga itu kan pakai otot rangka itu kan ada kita cepat lelah ya. Artinya dibandingkan dengan otot jantung ini yang dia meskipun kecepatannya lambat tapi tidak mudah lelah ya. Karena kan dia dalam 24 jam nonstop dia harus memompa darah ke seluruh tubuh gitu kan, dia tidak punya rasa lelah. Begitu juga dengan otot polos karena dia fungsinya terkait organ-organ dan kita kan tidak merasakan ya lambungku capek nih rasanya gitu kan nggak pernah ya, atau misalkan ususku capek untuk melakukan pergerakan peristaltik itu kan tidak ya. Jadi mereka kecepatan kontraksinya lambat dan juga sangat lambat tapi tidak merasa lelah atau tidak mudah lelah. Berbeda dengan otot rangka. Kita dengan sangat mudah refleks gitu ya atau bergerak sangat cepat tetapi mudah fatigue atau lelah. Kemudian untuk ritme kontraksinya, otot rangka tidak memiliki ritme ya karena kita bisa mengaturnya ya. Kalau misalkan otot jantung dan otot polos, otot jantung terutama dia punya ritme yang tetap. Kalau otot polos nanti dia tergantung dari karakteristik dia di organ yang mana. Kemudian untuk pengaturan kontraksi di otot rangka ini secara sukarela ya, atau voluntary atau kita secara sadar memerintahkan otot rangka kita untuk bergerak yang diatur oleh saraf pusat ya di otak. Dan ya, kemudian kalau yang otot jantung ini dia involuntary atau kita kan tidak sadar ya. Kita kan tidak yang memikirkan jantung ayo kita memompa darah gitu kan tidak ya. Mereka secara otomatis tanpa kita sadari bahkan ya kita kan nggak pernah ya berpikir 24 jam apa namanya jantung kita memompa darah dengan mereka bergerak dengan sendirinya dan dia memiliki sistem pacu tersendiri di internal jantung meskipun tetap bisa dipengaruhi oleh saraf pusat dan juga hormon-hormon yang lain. Begitu juga dengan otot polos untuk segala macam organ kita ya, paru-paru, hati, pankreas, usus, lambung dan segala macamnya. Dia bergerak secara involuntary, bukan kita yang mengatur, ya artinya bukan bukan kita secara sadar mengatur gitu ya.
tapi dia tetap bisa dipengaruhi oleh sistem saraf pusat juga seperti jantung, beberapa hormon, ada zat-zat kimia yang bisa mempengaruhi dan juga terkait peregangan khusus itu juga bisa mengontrol pengaturan kontraksi pada otot polos. Nah, kemudian kalau dari segi fungsi di otot rangka ya seperti karena dia ada di bagian kerangka tubuh, maka dia fungsi utamanya untuk menggerakkan anggota gerak tubuh. Nah, kalau di jantung ini untuk kontraksi jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan juga otot polos ini untuk fungsi aktivitas berbagai organ maupun saluran ya atau bahasa biologisnya tuh tubes atau ducts gitu ya. Jadi tabung-tabung pencernaan atau saluran-saluran pencernaan itu yang eh, fungsinya otot polos di sana. Nah, kemudian ada bagaimana bentuknya? Ini bentuknya ada macam-macam ya, bentuk-bentuk ototnya itu seperti apa. Nah, kalau otot rangka ini sangat beragam tergantung dia ada di bagian mana. Karena kan rangka itu kan sangat-sangat beragam juga ya fungsinya dan juga letaknya. Nah, kalau otot yang bentuknya sirkular ini biasanya ada di bagian mulut kita, ini dia melingkar begitu di pada otot orbicularis oris. Kemudian ini dia namanya bentuk konvergen atau dia melebar menyerupai kipas ya. Dia kan nih lebar ini ada berujungnya di sini ini pada otot pectoralis major atau bagian dada depan nih ya yang di bagian sini dia adalah ototnya konvergen atau dia seperti kipas gitu jadi melebar. Kemudian ada fusiform nih ya tadi ya dia mengerucut di pinggiran dan menggembung di tengah. Fusiform ini pada bagian bicep brachii atau bagian lengan depan. Tahu ya bedanya bicep dan tricep ya. Jadi ya kalau yang kita begini itu kan ini yang bicep, ini yang belakangnya ini yang tricep. Kemudian ada yang dia paralel itu ada pada otot sartorius nih bagian paha yang depan. Bagian paha itu banyak ototnya, dia ada berbagai macam bentuknya. Dan salah satunya adalah otot yang paralel dia yang tipis gitu, tipis lurus gitu, berbentuk seperti pita ya. Jadi dia bagian depan. Kemudian ada juga yang penet atau penat ini dia ada yang unipenat, ada bipenat dan juga multipenat. Ini penat itu istilahnya adalah seperti bulu atau seperti apa ya? Ya ini kan seperti bulu gitu ya, yang kecil kemudian tapi tidak sampai melebar seperti konvergen ini ya. Jadi dia ramping begitu. Ada yang cuma satu helai ini kan ada satu helai, dua helai dan juga beberapa helai gitu istilahnya bayangannya. Ini ya, kalau yang unipenat ini ada di bagian lengan bawah. Jadi di bagian lengan kita yang di bawah tangan sini. Kemudian bipenat ini bagian paha nanti dia berkaitan dengan apa namanya dekat dengan yang paralel ini dia paha. Kemudian multipenat ini di bagian pundaknya, shoulder, bagian pundaknya ini adalah penat. Itu yang beberapa bentuk otot rangka sesuai dengan dia letaknya ada di mana. Kemudian ada otot jantung, ini dia membentuk angka 8. Jadi dia ini ya mengelilingi organ jantung ini bentuk angka 8. Kemudian kalau otot polos dia bentuknya gelondongan atau ini seperti kue bolu gitu loh. Dia berlapis-lapis melapisi organnya gitu. Jadi dengan dua lapis otot yang tersusun sirkuler dan longitudinal. Jadi dia ada dua lapis. Ini seperti contohnya adalah di usus ya. Ini ada dinding usus. Ya, dia ini di bagian luarnya ini adalah otot polosnya. Dia sirkular. Dia membentuk gelondongan bulat-bulat. Itu untuk karakteristik tadi beberapa jenis otot-otot polos, otot rangka, otot jantung, otot polos. Kemudian bagaimana fungsi dan struktur otot? Ya, kita tadi sudah membahas sekilas tentang fungsi otot itu dia untuk menghasilkan gerakan tubuh. Kita bisa bergerak sedemikian rupa yang bisa nari-nari dan bisa bela diri segala macam, angkat-angkat ke sana kemari, lari, lompat dan segala macam, duduk dengan berbagai macam posisi dan gerakan itu karena kita punya otot. Kemudian kita juga bisa menjaga postur dan posisi tubuh itu karena kita juga punya otot ya dengan bantuan kerangka tubuh. Kemudian
sendi-sendi kita yang merupakan penyambung rangka-rangka itu juga bisa stabil, bisa berfungsi dengan baik karena dikuatkan oleh otot juga yang melapisinya. Kemudian otot itu juga punya fungsi untuk menghasilkan panas tubuh ya, sehingga kita tidak eh, merasa dingin itu karena di dalam tubuh kita salah satu yang menghasilkan panas adalah otot. Nanti berkaitan dengan metabolisme juga yang apa namanya by products-nya atau produk sampingnya adalah eh, heat itu atau panas. Kemudian fungsi lainnya juga ada ya sesuai dengan jenis dan lokasi ototnya. Seperti tadi otot jantung dia untuk memompa darah, kemudian di berbagai organ nanti terkait juga dengan fungsi organ tersebut. Jadi berfungsi untuk seluruh hal yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian bagaimana struktur anatomi dari otot gitu ya. Ini kalau dilihat muscle anatominya kurang lebih seperti ini bagiannya. Jadi dia menempel di tulang. Nah, ini dia menempel di tulang ini yang membuat dia menempel ada namanya tendon ya. Kemarin kalau kita bahas itu kerangka itu dihubungkan oleh ligamen. Jadi kalau ligamen itu dia menghubungkan antar tulang satu ke tulang yang lainnya. Nah, kalau yang tendon ini dia bagian otot yang menempelkan serabut-serabut ototnya ini ke tulang ya. Jadi yang dia berwarna putih ini dia adalah tendon. Kemudian ini otot rangka ya, kita bisa lihat ini bedanya dia apa namanya silindris ini otot rangka. Ini dia ada epimysium atau perimysium. Yang dia di bagian luar itu adalah epimysium. Jadi dia ini kan banyak gelondongan kecil-kecil jadi satu gelondongan yang agak besar, kemudian dia meliputi satu gelondongan yang terbesar, ini adalah epimysium. Kemudian di dinding yang lebih dalam lagi ini dia ada perimysium. Kemudian ada endomysium. Ini endomysium itu adalah bagian yang ini kan ada sel-sel ototnya, ini sel otot, satu sel otot yang lainnya ini adalah endomysium. Jadi bagian-bagian di antara sel-sel otot nih di dalam satu vesikel atau vesikel nih ya, ya ini seperti ini. Ini kalau kita ambil kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 vesikel. Ini contohnya di sini ya. Nah, satu vesikel ini ada serat-serat ototnya, ada banyak. Gitu ya. Nah, ini satu serat otot ini bagian luarnya itu dinamakan perimysium, bagian dalamnya dinamakan endomysium. Jadi kurang lebih sama ya seperti tulang kemarin. Kalau bagian luar itu biasanya epi, kalau nggak peri apa gitu. Kalau misalnya dalamnya itu endo apa gitu. Dinding bagian dalamnya. Nah, ini kemudian lebih kecilnya ini setiap vesikel itu berisi serat-serat atau serabut-serabut otot atau satu sel ototnya itu sendiri. Ini kan sel rangka, tadi kan gelondongan panjang gitu ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau secara lebih detail lagi seperti apa? Ini tadi ya, ini dia dari yang besar, kemudian satu gelondongan otot, ini terdiri dari berbagai vesikel, dan di dalam satu vesikel itu tergabung sel-sel atau serat-serat otot itu. Nah, di serat otot ini, nah ini ada bagian yang lebih kecil lagi namanya miofibril ya. Namanya miofibril. Jadi ini ya, ini satu gelondongan otot ya. Ini otot, ini kan satu sel otot rangka. Tadi ya kita tahu ini adalah nukleusnya ini yang dia ada di perifer, dia di pinggirnya ya. Ini di dalamnya itu tuh ternyata ada yang lebih kecil lagi ya. Sangat kecil-kecil sekali ini namanya adalah miofibril. Nah, di dalam sel otot ini ada yang namanya sarkolema. Sarkolema itu membran ya, membrannya sel otot. Jadi dia yang melapisi sel otot ini. Kemudian di dalam sel otot itu juga ada mitokondria. Mitokondria nanti dia fungsinya nanti sebagai sumber energi. Di sini ada banyak mitokondria. Ini mungkin lintas tampangnya nggak terlalu jelas ya. Ini ada mitokondria. Nah, kemudian ini banyak tersusun atas miofibril. Nah, kalau diperbesar, ini ya, miofibrilnya. Ini miofibril atau filamen otot. Bentuknya miofibril nih, dia juga gelondongan panjang gitu.
bentuknya seperti ini. Dia seperti kabel ya. Jadi kabel kecil kemudian dia menyusun kabel yang besar, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ternyata dalam dalam otot kita itu sangat sangat kecil sekali, gitu ya. Strukturnya sangat detail. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ini saya kalau bayangin tuh kayak ini loh, kayak kalau misalnya di laptop tuh kayak apa sih? Prosesor atau apa itulah yang ada lintasan-lintasannya itu Intel gitu ya. Eh, untuk aliran apa namanya untuk dia ada kode-kodenya dan segala macam itu kalau saya bayangin seperti itu tapi ya kurang lebih seperti ini dia bentukannya satu miofibril ya dia ada bagian-bagiannya juga lagi. Nah, kalau yang di dalam satu miofibril ini bagiannya apa saja nih? Dia ini yang paling perlu diketahui ya, dia ada filamen yang tipis namanya aktin dan juga filamen yang tebal namanya miosin ya. Yang tipis tuh yang mana? Yang tebal yang mana? Yang tipis nih, yang ini tuh yang warnanya apa nih? Ungu atau biru kebiruan ini ya, dia yang tipis. Nah, yang tebal nih yang warnanya merah-merah nih. Merah ini dia ada filamen aktin dan miosin, kemudian nih dia ada lempeng Z ini di apa namanya di bagian filamen aktin ini. Kemudian dia ada pita bagian I itu ya atau yang terang light band. Kemudian ada juga yang A band atau dark band ini yang dia nanti ada detailnya di bawah. Oke, kemudian ada M line juga. Nah, tapi yang utamanya yang di dalam miofibril tuh harus tahu bahwa dia tersusun atas aktin dan miosin. Nah, mau detail lagi seperti apa? Nah, ini ya, bahwa kalau misalkan diperbesar lagi ya, ini kan dibayangin ini kan panjang gitu kan. Nah, satu ini antara pita I ke pita I yang satunya, yang pita I dan sampai ke pita I yang selanjutnya itu satu satu daerah itu namanya adalah sarkomer. Ya, ini ya yang dia meliputi pita bagian A, ini adalah satu sarkomer. Nah, ini kan berarti kan ini kan selnya kan panjang gitu ini, hurufnya panjang. Ini ada sarkomer, 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 seterusnya gitu, memanjang terus gitu. Nah, satu sarkomer itu bagiannya apa saja ya? Ini bisa dilihat ya. Ya, ini tadi kalau diperbesar ini bagian-bagiannya bukan diperbesar, diperjelas ini dibuka gitu ya bentuknya seperti ini ya. Ini yang tadi filamen tipis atau aktin, ini tadi yang ungu-ungu ini. Kemudian yang merahnya adalah filamen tebalnya atau miosin. Ini tadi yang daerah I atau pita I itu dia yang hanya bagian yang cuman berisi filamen aktin. Kemudian ini yang H ini nggak kelihatan di sini. Ini yang H ini yang dia cuman ada filamen tebal saja atau miosin, kemudian ada garis M line ini dia yang apa namanya bagian dari filamen miosin yang dia berikatan dengan berbagai protein nanti di sini. Nah, kemudian dia juga ada bagian luar dari pita A itu ya, yang dia apa namanya ketika filamen aktin dan miosin ini saling bertumpukan. Ini kurang lebih bentukannya atau penampang dari satu sarkomer itu bagian-bagiannya seperti ini. Nah, itu ya tadi kita bisa tahu bahwa luar biasa sekali ya, Masya Allah. Satu sel itu sangat rinci sekali, itu bagian-bagian sangat banyak dan dengan sangat detail dan kita eh, nggak kerasa gitu ya kayak gitu. Kemudian bagaimana proses otot rangka ya, ini terutama bisa melakukan kontraksi dan juga relaksasi. Oke, kita perlu tahu dulu bahwa jenis kontraksi itu ada dua utamanya, isometrik dan isotonik. Isometrik itu adalah jenis kontraksi ketika serat ototnya itu tidak sampai mengalami perubahan panjang. Gitu kan. Jadi high resistance, ketegangannya tinggi. Jadi misalkan ya, kalau misalkan kita bayangkan di olahraga itu kontraksi otot yang isometrik itu adalah misalnya kalau kalian melakukan plank, tahu nggak plank ya? Yang itu loh, yang posisi menahan perut ya, menahan menahan postur tubuh seperti push up tapi cuma diem itu adalah tidak ada pergerakan kan, tapi kita diam dan otot kita tegang sebenarnya. High resistance itu adalah jenis kontraksi otot yang tidak mengalami perubahan panjang tetapi otot mengalami ketegangan yang tinggi atau high resistance. Kemudian jenis otot yang isotonik. Di sini kita melakukan pergerakan sehingga ada perubahan
panjang otot, entah itu dia meregang atau dia memendek gitu. Dan ini berkaitan dengan gerakan yang high repetition atau repetisinya tinggi ya, seperti apa namanya, angkat berat, atau misalkan kalian lompat apa namanya, squat 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 jump gitu ya, squat jump, atau misalkan squat kayak gitu ya. Squat ketika naik turunnya itu adalah isotonik ya, untuk anggota gerak kita, untuk paha dan juga betis gitu. Tapi kalau ketika kita sedang diam gitu ya, kan biasanya kalau pernah squat itu kan ada berapa repetisi kemudian hold gitu kan. Nah, ketika hold itu adalah otot kita mengalami kontraksi isometrik, artinya dia ketegangannya justru lebih meningkat, tapi dia tidak ada mengalami perubahan panjang gitu ya. Kalau yang pas bergerak tadi kan dia memanjang, memendek, memanjang, memendek. Nah, ketika diam itu dia isometrik. Itu ya, kita sudah tahu jenisnya seperti itu. Nah, kemudian ini kita perlu tahu juga bahwa dalam melakukan kontraksi atau relaksasi atau fungsi serat otot ini, dia ada kaitannya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah iritabilitas. Iritabilitas itu adalah kemampuan otot atau serat otot dalam menerima dan bagaimana seberapa cepat ketanggapannya dalam merespons sebuah stimulus, atau itu namanya dengan responsivitas gitu ya. Semakin biasanya semakin sering kita stimulus, semakin sering kita berolahraga katakanlah dia, maka otot kita pun itu akan lebih mudah responsif, itu lebih cepat tanggap dalam menerima stimulus. Kemudian kontraktibilitas itu adalah kemampuan untuk memendek, yang otot itu untuk memendek dengan stimulus yang ada. Kemudian kalau ekstensabilitas, ini kebalikannya dengan kontraktibilitas. Kalau extend, ya namanya juga extend ya, jadi untuk meregang dengan adanya stimulus. Kemudian kalau elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah terjadi tadi peregangan gitu ya. Jadi intinya tadi yang kontraktibilitas, ekstensabilitas ini juga sejauh mana otot itu bisa kita regangkan, kemampuan kita otot untuk meregangkan meregangnya gitu ya. Kemudian kalau kontraktibilitas untuk memendek, sementara untuk elastisitas kemampuan untuk kembali pada kondisi semula setelah mengalami perubahan panjang pendek tadi. Nah, untuk membahas tentang kontraksi otot, kita perlu sekilas berkenalan dengan sistem saraf sebenarnya. Meskipun sistem saraf nanti secara detail akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya, tapi setidaknya ini kita perlu tahu bahwa proses kontraksi otot itu sangat-sangat berkaitan dengan sistem saraf. Tadi kan ya kita tahu ya bahwa sistem otot rangka itu dia diatur oleh saraf pusat ya. Jadi maka fungsi dari saraf itu sangat berkaitan dengan kemampuan otot dalam melakukan kontraksi dan relaksasi. Kita perlu tahu bahwa satu neuron atau satu sel saraf ini ya, satu neuron ini, kita tahu nanti kan kita bahas mungkin strukturnya di minggu depan supaya tidak terlalu melebar. Ini nanti ada yang namanya sinaps ya, ini adalah ujungnya dari batang neuron ini yang nanti berfungsi untuk menghantarkan sinyal ya ke berbagai sel-sel di tubuhnya adalah sinaps ini, dan sinaps ini ada bagian namanya akson terminal atau di ujungnya, ujung akson ini kan satu 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 badannya ini kan akson. Nah, ujungnya atau terminal aksonnya ini nanti yang dia punya fungsi untuk menempel ke sel dan menghantarkan stimulus atau sinyal. Kemudian bisa melakukan apa ya, tergantung perintahnya. Nah, kemudian kita perlu tahu ada namanya neuromuscular junction ya, namanya neuromuscular junction. Jadi sambungan atau junction antara neuro dan muskular, saraf dan juga otot. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika ada stimulus saraf ini dia akan sinapsnya ini dia akan menempel di sel ya. Jadi ini menempel di sel, ini bagian akson terminalnya tadi. Dia kan bentuknya kayak ada apa sih, ada bulat-bulatnya, ada bulatnya itu ya di ujungnya, nanti dia nempel-nempel di sini. Kemudian di sini dia ya kalau diperbesar dia menempel di bagian sarkolema. Sarkolema yang tadi membrannya tadi ya, membrannya sel otot ya. Ini kan sel otot. Sel otot ini adalah bagian sarkolemanya, bagian luar. Nah, kalau misalnya kita perbesar ini ya, diperbesar ini dia nanti si sarkolema ini tuh ada celah-celahnya ini.
Ini folded sarkolema. Jadi sarkolema bentuk lipatan-lipatan ini namanya adalah celah sarkolema. Kemudian nanti di dalam akson terminal ini, kalau kita berbesar, ini ada vesikel tadi ya. Kalau vesikel itu adalah istilah satu bungkus ya, satu bungkusan ini synaptic vesicle namanya. Ini tuh berisi asetilkolin ya. Asetilkolin nanti dia diisi itu, dia juga ada celah-celah sinapsnya. Nah, apa yang terjadi kemudian di neuromuskular ini, di bagian sambungan neuromuskular ini ini adalah awal mula nanti terjadinya yang namanya potensial aksi, atau itu adalah starting point-nya otot kita bisa melakukan kontraksi ya, ketika ada potensial aksi. Namanya juga potensial aksi. Jadi peluang apa sih, potensi untuk beraksi gitu, memulai adanya kontraksi otot. Nah, apa yang terjadi? Nah, tahapannya adalah seperti ini. Kita mulai dari tahap yang pertama. Semoga ini ya bisa jelas. Tahap yang pertama ini proses terjadinya potensial aksi. Ya, ini tadi adalah apa namanya tadi, akson terminal ya. Ini adalah ujungnya sel saraf tadi ya, bentuknya akson terminal tadi. Kita tahu bahwa impuls saraf itu tadi yang mencapai terminal akson ini akan mendorong kanal kalsium terbuka. Jadi ceritanya di dalam akson terminalnya si sistem saraf itu nanti ada ion kalsium. Di sini ya, kita bertemu lagi dengan kalsium, dia banyak sekali perannya, termasuk di sistem otot juga. Dia berperan untuk membuka kanal kalsium ini akan terbuka saat ada impuls saraf ini, dan si kalsium ini nanti kemudian akan menginisiasi, ini kata berikutnya adalah menginisiasi peleburan vesikel sinapsis ke membran plasma neuron dan melepaskan asetilkolin ke celah sinaps. Jadi gimana tadi ya? Ini kan dia kanal kalsium atau pintu kalsium itu kan terbuka ya, masuk ke sarafnya di sini di bagian akson terminalnya, dan ion-ion kalsium tadi akan bertugas untuk membuka. Ini kan vesikel-vesikel yang masih tertutup ya, atau bungkusan-bungkusan berisi asetilkolin yang masih tertutup. Nah, oleh si kalsium nanti akan dibuka. Kalau sudah terbuka, jadi isinya kan akan keluar. Si asetilkolin yang telah bebas dari vesikel ini kemudian akan dibawa menuju ke membran plasmanya neuron, kemudian akan dibawa keluar dari ini celah sinapsnya, kemudian nanti diterima oleh reseptor asetilkolin di mana ini kan ini ya sambungannya dengan sel otot ya, diterima oleh reseptor asetilkolin yang ada di sarkolema otot ini. Ini kan sudah sel ototnya. Tadi kalau misalkan gambarnya lengkap tuh di sini itu kan ada dia sambungannya dengan sel otot tadi ya. Jadi asetilkolinnya bebas gitu, dia diterima oleh reseptor yang ada di bagian sarkolema sel otot. Nah, nanti dia di sini si asetilkolin tadi akan menempel pada kanal atau pintu natrium. Kemudian pintu natrium ini akan membuka ya akan membuka, kemudian ini ada kanal natrium dan ada kanal kalium ya, saluran kalium, natrium dan kalium, sementara yang kanal kalium itu masih tertutup. Nah, kemudian ion natrium tadi ya, karena dia kanalnya sudah terbuka, dia akan masuk ke dalam sel otot, sehingga dengan masuknya ion natrium ini dia akan mengalami di dalam sel otot ini perubahan muatan listrik ya, di luar dan di dalam sel, dan perubahan muatan itulah yang kemudian menimbulkan potensial aksi. Ini kan dia tadi ada proses depolarisasi karena dia perubahan muatan listrik. Nah, perubahan muatan listrik itulah yang kemudian menimbulkan potensial aksi. Itu adalah proses terjadinya potensial aksi. Nah, kemudian apakah cerita selesai sampai di sini, saudara-saudara? Ya, sayang sekali tidak ya. Ini adalah hanya kita baru sampai satu proses sebelum kontraksi otot itu terjadi. Selanjutnya bagaimana? Ini ada gambar yang lebih detail lagi. Jadi, ya, ini adalah mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Ini kurang lebih ada 7 step utama ya. Nah, yang kita bahas di sini tadi adalah
rincian dari tahap yang pertama ini rincian dari tahap yang pertama ini ketika asetilkolin tadi bagaimana dia prosesnya dilepaskan dari terminal akson ini tadi ya, dari sinaptik terminal akson tadi, kemudian dia berdifusi dari dia menyeberang dari celah aksonnya, kemudian menempel ke reseptornya yang ada di otot dan men-trigger terjadinya perubahan muatan listrik tadi ya di membran otot sehingga terjadi potensial aksi. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika sudah terjadi potensial aksi ini? Sinyal potensial ini akan diteruskan ke ke seluruh bagian membran plasma ini dan juga melalui tubulus atau saluran T ini ya, T tubulus ini di dalam sarkoplasma retikulum. Retikulum sarkoplasma itu adalah bagian dari membran sel yang dia fungsinya memang untuk menghantarkan informasi atau misalkan dia membantu dalam proses transport ya, transport berbagai macam molekul di dalam suatu sel otot. Nah, proses potensial aksi yang disebarkan ke seluruh bagian plasma membran ini kemudian akan menstimulus atau memicu pelepasan ion kalsium yang tersimpan di dalam sarkoplasmik retikulum ini ke apa namanya, ke masuk ke dalam sel, sudah di dalam sel ya, jadi dia keluar dari bagian retikulum sarkoplasmik. Kemudian ini kan bagian yang dia fungsi untuk menyimpan dan menghantarkan molekul-molekul, ini dia dilepaskan untuk kemudian nanti dia bisa berikatan dengan bagian-bagian sel otot yang lainnya. Nah, di sini ketika dia, ini harusnya ada tulisannya, kenapa tidak saya nextin tadi ya. Asetilkolin dia dilepaskan dari terminal akson ke celah sinaps memicu terjadinya potensial aksi. Kemudian yang kedua, potensial aksi ini diteruskan ke seluruh plasma membran dan melalui T tubulus. Kemudian potensial aksi memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kemudian ion kalsium yang sudah dibebaskan tadi, sudah lepas tadi, dia akan berikatan dengan troponin di filamen aktin. Nah, jadi ini ya, ini dia itu adalah yang kuning-kuning ini adalah filamen aktin. Kemudian ya ini yang kuning-kuning yang dia diikat dengan ada benang-benangnya ini adalah filamen aktin ya. Aktin tadi kan filamen yang tipis ya. Nah, kalau yang ungu ini adalah miosin atau filamen yang tebal ya. Kita pahami itu dulu. Nah, di filamen aktin ini kalau teman-teman lihat ya, ini yang ada lurik-lurik, ada seperti talinya yang melingkari ini itu adalah bukan. Ini adalah tropomiosin ya. Dia adalah tropomiosin. Kalau yang nempel di tropomiosinnya yang ungu-ungu ini dia adalah troponin. Ya, yang ungu-ungu ini ada troponin. Ya, ini biasanya troponin itu ada 3 jenis, troponin C, troponin I, dan troponin T. Nah, si ion kalsium ini nanti dia akan menempel di troponin, biasanya di troponin C. Dia menempel di troponin ini. Nah, saat ion kalsium ini menempel di troponin ini, kemudian apa namanya, si tropomiosin ini akan bergeser. Dia akan menggeser, menggeser sehingga ini teman-teman lihat ya, yang oranye-oranye bulat-bulat ini, itu kan dia ada celekuannya ya, ada celah-celahnya atau misalnya ada bulut-bulutannya lebih kecil ini lagi ya. Yaitu adalah ini, tempat penempelan miosin ke filamen aktin atau disebut dengan miosin binding site, atau ini memang dia adalah tempat khusus, bagian khusus dari aktin ya, apa namanya, yang ada bulut-bulutnya ini yang nanti jadi tempatnya kepala miosin untuk nempel. Nah, sebelum ini ada kalsium yang nempel, itu tropomiosin ini akan menutupi bagian-bagian bulut-bulutannya. Jadi tidak bisa ditempeli istilahnya. Si bagian khusus yang tempat untuk menempelnya miosin itu masih tertutup tropomiosin. Nah, dengan adanya penempelan ion kalsium ke troponin ini, troponin ini, kemudian troponinnya itu akan membuat si tropomiosin bergeser gitu ya, minggir itu ya, supaya tempat penempelan miosinnya jadi terbuka gitu ya, sehingga si miosin itu bisa dipersilahkan untuk nempel nanti di aktin. Nah, ini kemudian
selanjutnya ini dia bisa menempel di sini, kepala miosinnya akan nempel di bagian aktin ya, di bagian khususnya yang spesifik ini myosin binding site namanya. Kemudian ini terbentuk cross bridge antara atau jembatan gitu ya, jembatan penyeberangan cross bridge jembatan penyeberangan ya antara aktin dan miosin nih. Ini kan kalau dia normal nih bentuknya seperti ini, dia nggak nempel. Nah ini ketika setelah terjadi potensial aksi ini, dia akan ada jembatannya ini. Kemudian proses penempelan ini itu akan membutuhkan energi. Energinya itu dalam satuan ATP. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, nanti filamin aktin akan, ya tadi ya, kalau lihat yang di garis-garisnya tadi ya, yang lebih detail lagi, ini kan strukturnya yang agak besar ya gambarnya. Nanti filamin aktin itu akan bergeser ke arah pusat sarkomer atau memendek. Nah, ketika memendek itulah dia berkontraksi atau terjadi ini sliding filament cycle itu ya. Sehingga sel otot jadi memendek atau berkontraksi gitu ya. Kita sudah sampai ketika kontraksi itu ternyata terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu asetilkolin bukan sebelumnya. Setelah itu ini kalau digambarkan ini adalah ion-ion kalsium tadi ya yang masih ada di sini, dia akan dikembalikan lagi ke bagian retikulum sarkoplasma ya, sarkoplasma ya, retikulum sarkoplasma di sini. Nah selain itu ini malah yang belum ada di gambarnya di sini adalah di bagian sini tadi ya, ketika kontraksi sudah selesai terjadi, nanti ada asetilkolinesterase atau enzim yang akan melepaskan asetilkolin. Tadi kan dia masih nempel di reseptor-reseptor ini kan, di celah-celahnya sarkolema tadi, dia akan dilepaskan, dikembalikan ke apa namanya, sistem sarafnya. Kemudian di yang terakhir adalah tadi yang awalnya dia masih nempel, miosin itu kemudian dia akan lepas dari aktin, kepalanya tidak lagi menyambung. Kemudian karena sudah lepas, maka tropomiosin akan geser lagi, geser penutupi tempat si tempelan tadi, sehingga tidak bisa ditempati lagi. Dan tropomiosin kembali menutupi myosin binding site dan kontraksi otot berakhir. Dan kemudian otot berelaksasi. Itu ya prosesnya. Jadi itu proses yang kalau kita secara sadar mungkin nggak terasa ya, bahkan kita melakukan pergerakan kontraksi otot ini tuh ternyata prosesnya serumit itu gitu ya. Jadi kita belajar fisiologi itu adalah kesempatan untuk bersyukur ya bahwa ternyata tubuh kita luar biasa, sangat kompleks dan sangat keren gitu sistemnya. Nah ini tadi ya kalau ingin lebih jelasnya lagi bagaimana tadi proses pembentukan jembatan atau proses penempelan miosin ke aktin tadi ya, aktin miosin cross bridge atau jembatan ketika proses kontraksi dan relaksasi ya. Jadi di awalnya kondisi istirahat itu seperti ini. Ini tadi yang troponin ya, dia yang pentong-pentong hitamnya ini adalah ilustrasi sebagai tempat penempelannya miosin ya. Nanti dalam kondisi normal tuh dia masih ditutupi sama helai-helai tropomiosin ini. Tuh. Kemudian ketika ion kalsium ini dia sudah berikatan dengan troponin, jadi troponin itu ada 3, troponin C, I, sama T. I sama T itu dia yang menempelkan tropomiosin ke aktin ini. Nah, ketika Ca2+ ini nempel di troponin C, dua troponin lainnya itu ya dia menggeser tropomiosin, hey silahkan minggir gitu kan, supaya terbuka ini myosin binding site-nya sehingga si myosin bisa nempel di situ. Dan proses penempelan ini kemudian akan apa namanya, melepaskan ADP dan juga fosfat ya, ini juga salah satu bentuk energi ini. Nah, ketika di proses ini ADP sama fosfat yang nempel di myosin dia akan lepas, kemudian dia apa namanya, menjadi ATP. Nah, ini, oh iya, atau dia membutuhkan ATP, proses ini dia membutuhkan ATP. Nah, ini ketika sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi kemudian ya dia membutuhkan ATP ya, tadi ATP tadi kemudian menempel di myosinnya, kemudian dia lepas dari
aktin ya, karena sudah lepas, sudah tidak ditempeli miosin lagi, kemudian tropomiosin kembali menutupi. Ya, terus seperti itu. Nah, ini tadi kalau misalkan di sini kan ya ketika tadi sudah nempel tadi kan kemudian aktinnya akan memendek ya, akan slide gitu. Bergeser memendeknya itu seperti apa? Ketika dia kondisi relaksasi ini kan biasa ya, ini panjang-panjangnya seperti ini. Nah, ketika dia memendek itu bergeser. Jadi dia yang sarkomernya itu ini ya dari I ke I sini ya. Ini sarkomer dia akan memendek seret, akan seret. Jadi yang awalnya cuman seperti ini, filamen aktinnya dia akan memendek, sliding. Itu yang membuat kita ototnya berkontraksi. Oke, itu adalah gambarannya. Ini hanya untuk tambahan informasi saja bahwa ketika kita bergerak dan ketika kita bergerak itu kita membutuhkan energi dan menghasilkan energi dan untuk itu kita perlu tahu sistem penyediaan energi tubuh gitu ya. Ada 3 sistem penyediaan energi tubuh yaitu fosforilasi langsung ini nanti dari kreatin. Mungkin ini hanya nanti sekilas saja saya sampaikan, nanti sepertinya ada mata kuliah khusus untuk bioenergetika nih ya namanya. Nanti cuman karena kan tadi kan kita membahas bahwa proses itu kan membutuhkan energi dalam bentuk ATP ya. Jadi ATP itu adalah satuan energi dalam tubuh ini dalam bentuk ATP. Ini proses penghasilan ATP ini dari 3 proses ini. Direct phosphorylation menggunakan kreatin fosfat, dan kemudian ini adalah aerobik dan juga anaerobik. Aerobik itu yang dia nanti akan pakai siklus Krebs itu ya, kalau secara sudah pernah belum ya, sudah pernah dengarkah dengan siklus Krebs? Nanti akan ada prosesnya itu yang panjang di sana, nanti dari bagaimana kemudian dari zat-zat gizi yang kita konsumsi itu kemudian bisa diolah dan menghasilkan energi, itu prosesnya ada di situ dengan aerobic pathway. Kemudian ini ya makanya dia dari glukos, kemudian ada asam pirufat, kemudian asam lemak, kemudian dari asam amino, ini kan dari zat-zat gizi yang kita konsumsi kan. Kemudian akan diolah menjadi energi ATP ini yang kemudian nanti bisa digunakan otot untuk berkontraksi. Kemudian ada juga yang produksi ATP ini dihasilkan secara anaerobik, ini pakai namanya proses glikolisis dan juga proses apa namanya dari asam laktat gitu ya. Ini sumbernya adalah simpanan glukosa. Jadi glukosa itu kalau dalam tubuh kalau dia disimpan dia belum digunakan untuk sumber energi, itu disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, maka dari glikogen ini dia akan di breakdown menjadi glukosa, kemudian akan digunakan untuk sumber energi. Nah, seperti itu. Nah, nanti asam urat juga dia ada siklusnya sendiri, ada siklus Cori namanya. Nanti dia bisa juga berfungsi untuk menghasilkan ATP. Itu hanya untuk informasi saja bahwa dalam proses pergerakan kita itu kita membutuhkan energi, dan energi tubuh itu proses penyediaannya itu juga ada berbagai macam pathway seperti itu. Sudah selesai materinya, sangat singkat ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mana gitu yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan ke saya. Kemudian di sini nanti di topik ini tidak ada kuis tapi ada tugas. Karena materinya sangat singkat ya, jadi saya buat tugas supaya lebih pemahamannya saja biar lebih baik. Tugasnya adalah yang pertama, nanti sebenarnya sifatnya sama, nanti saya hanya ingin teman-teman memberikan keterangan sesuai dengan nomornya. Ini kan ada beberapa bagian ya, ini ada struktur. Yang pertama ada terkait dengan struktur otot. Ini saya hanya butuh teman-teman untuk memberi nama saja. Ini bagian 1 namanya apa, bagian 2 dan seterusnya sampai 7 ini bagian apa. Gitu ya. Gambarnya tidak perlu digambar ulang. Ya, silahkan cuma ditulis saja. Ini adalah saya pengen teman-teman bisa belajar lagi gitu ya, membaca lagi ini yang bagian mana, ini yang bagian mana gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua ini yang soal nomor 1 ya. Untuk yang soal nomor 2 adalah tugasnya adalah memberikan keterangan juga untuk setiap nomor ya. Kalau yang di sini adalah
proses ya, mekanisme terjadinya kontraksi dan relaksasi otot. Nah, ini yang saya minta teman-teman ini di nomor 1, ini apa yang terjadi, itu kan jelaskan proses apa yang terjadi pada setiap tahapan. Ada 7 tahapan, nomor 1 itu apa yang terjadi, gitu kan. Ini sudah ada keterangan-keterangan itu bagian apa, nanti silahkan disesuaikan. Apa yang terjadi di nomor 2, apa yang terjadi di nomor 3, apa yang terjadi di nomor 4, di nomor 5 ini seperti ini, apa maksudnya, itu kan. Di nomor 6 seperti apa, kemudian nomor 7 seperti apa, itu kan. Ini semuanya tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti silahkan sambil, ini memang gambarnya sengaja saya bedakan ya, supaya bahkan digambar dengan berbagai macam rupa pun ya, berbagai bentuk pun tetap tetap bisa paham gitu, karena intinya sama sebenarnya. Cuman paling ini digambarnya agak bulatnya gimana gimana, itu kan namanya juga ilustrasi kan. Jadi kalaupun ilustrasinya sedikit berbeda itu, kalau paham insya Allah tetap bisa menjelaskan. Nah, jadi dua nomor ini nanti ya, yang tadi tentang struktur otot, yang kedua tentang mekanisme kontraksi otot dan relaksasi otot ini, silahkan nanti ditulis tangan dengan baik seperti biasa, nanti difoto atau di-scan dengan jelas, di-compile jadi satu file, nanti dikasih namanya ini ya, kelas, NIM, kemudian namanya. Dan nanti silahkan di-uploadnya di link Google Drive ini, langsung di-upload saja di sini. Untuk batas pengerjaannya 24 jam dari jadwal kuliah. Atau ini, pokoknya sebelum kuliah fisiologi berikutnya yang sudah dikumpulkan gitu aja ya. Jadi sebelum sebelum kuliah fisiologi yang topik 6 ya tentang sistem saraf, nanti ini sudah dikumpulkan ke Google Drive-nya. Gitu ya, itu untuk semua kelas seperti itu ya. Ya, ini sama ilustrasi tidak perlu digambar ulang. Jadi cuma ditulis saja nomor 1 apa, 2 apa, 3 dan seterusnya. Seperti itu, semoga bisa diterima dengan baik materinya. Saya cukupkan sekian. Saya tunggu kalau misalkan ada pertanyaan. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam menjelaskan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan berdoa penutup setelah belajar. Baik, terima kasih sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.